di ibadah online ya adik-adik. Siapa di sini yang sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau bersama-sama untuk bersuka cita ya adik-adik. Oh ya, sebelumnya kita mau yel-yel Kingdom Kids. Oke, kita mau yel-yel Kingdom Kids dulu ya. Pasti sudah pada tahu dong yel-yel Kingdom Kids. 1, 2, 3. Kingdom Kids, Yes, I am. Oh, kayaknya ada yang kurang ini ya, Gwen. Kurang semangat ini adik-adik. Satu kali lagi ya. Kingdom Kids, Yes, I am. Yeay, kita sudah semangat. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Gwen ya. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bisa berada kembali di ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan lancarkan Tuhan Yesus ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita yang pertama mau bersuka cita bersama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Stop. Kayaknya adik-adik ini kurang semangat. Kakak mau minta izin kalian untuk bangkit berdiri semua dan menirukan gaya kakak Amel ya. Jalan serta Yesus, kita harus berjalan karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sama-sama siap ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Oke, sebelum kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu Mata Kecil ini adik-adik. Amin. Kita menyembah Tuhan ya adik-adik. Perlindungan Tuhan ada selalu buat kita semua. Mata kecil ini, mulut kecil ini,
percaya penyertaan Tuhan yang terbaik buat kami. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah, walaupun kami sekolah online Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami. Kami diluputkan dari segala sesuatu yang tidak baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersukacita bersama. Hendaknya kita mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan buat hidup kami, dan kami mau belajar untuk taat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Amin. Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Senang bisa menyapa adik-adik di ibadah online kita ini, dan ini adalah bulan Agustus, di mana bulan Agustus biasanya kita merayakan sebagai bulan ulang tahun bagi negara kita Indonesia. Kalau kakak dulu masih sekolah, itu kita merayakannya dengan berbagai macam lomba perayaan yang dilakukan. Jadi nanti pada waktu pengumuman juara dan dapat hadiah itu pada saat 17 Agustus setelah upacara bendera. Jadi begitu meriahnya. Nah, lomba-lomba yang dilakukan ada yang tarik tambang gitu ya, kemudian ada yang makan kerupuk gitu ya, lomba makan kerupuk, kemudian ada lomba badminton, ada lomba futsal, ada lomba lari karung, nyanyi, baca puisi dan sebagainya. Bahkan waktu dulu kakak ada lomba menghias kelas. Wah, luar biasa. Jadi kita punya kelas itu dihias demikian rupa, begitu cantik kelasnya, ditaruh bunga-bunga merah putih gitu, lambang kita sedang ulang tahun, sedang berpesta. Dan itu begitu menyenangkan. Kakak semua teman-teman juga waktu itu kita selalu menunggu waktu momen-momen itu, bulan Agustus gitu ya. Tapi sekarang masih kita perlu bersabar lagi, masih belum bisa kita melakukannya, apalagi zaman ini, waktu sekarang ini Indonesia sedang bersedih, di mana Indonesia sedang sakit. Kita tahu bahwa corona ini membuat banyak hal yang harus berubah, bahkan cara kita belajar di sekolah juga berubah, dan ini sangat berdampak buruk bahkan bagi ekonomi, karena orang nggak bisa membeli barang atau menjual barang, orang nggak bisa menggunakan uangnya dengan bebas, dan perputaran itu ekonomi, perputaran uang itu akhirnya ngendat, putus-putus gitu ya. Karena orang nggak bisa pergi, orang nggak bisa kirim barang, ditutup karena PPKM. Jadi mengakibatkan ekonomi juga akhirnya ikut melambat. Nah, akhirnya membuat Indonesia juga sakit sebenarnya, karena perkembangannya terbatas. Nah, karena itu kakak ingin mengajak adik-adik semua, mari waktu sebentar ini, coba kita pakai waktu sebentar untuk berdoa dan memberkati Indonesia. Kita minta Tuhan pulihkan Indonesia, oke? Mari sama-sama kita tutup mata, kita lipat tangan kita, dan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk Indonesia, kami memberkati bangsa kami Tuhan. Kami tahu corona ini adalah bencana pandemi yang semua dunia kena Tuhan, semua negara lain juga kena. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia khususnya, Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan bawa negeri kami kepada pemulihan yang nyata. Kami katakan di dalam nama Yesus, engkau corona berhenti, engkau corona stop, dan engkau tidak boleh lagi menulari orang. Kami katakan di dalam nama Yesus, engkau stop untuk menulari. Kami berdoa dalam nama Yesus, engkau stop untuk membunuh orang. Kami katakan di dalam nama Yesus, kuasa kematian yang engkau miliki, kami putuskan di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kematian karena corona. Dan kami berdoa untuk pemulihan Indonesia, ekonomi, pendidikan, dan semua hal yang hancur akibat corona ini. Kami berdoa dipulihkan kiranya. Kasih kado untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan, dengan pemulihan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami mau dengar firman-Mu. Kami berdoa biar hikmat Tuhan membuat kami memahami lebih dalam, dan kami punya rema, dan dengan rema itu punya pengertian itu, kami bisa mudah mengaplikasikan, melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa, kami siap dengar firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Nah, bulan Agustus kita akan belajar tentang kepahlawanan. Seperti kemarin juga Kak Dian sudah mengajar tentang kepahlawanan. Hari ini juga kita akan belajar kepahlawanan. Kakak cuma mengajar 2 poin aja di waktu yang singkat ini tentang kepahlawanan. Kakak mau ambil cerita dari Daniel. Nah, Daniel
adalah seorang anak yang masih belasan tahun, anak muda yang masih belasan tahun. Kemungkinan dia baru lulus SMA begitu ya kalau kita zaman sekarang. Dia umur sekitar 16 sampai 19 tahun. Mereka ada berempat, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah nama yang lebih terkenal, yang lebih beken atau gampang orang ingat. Tapi sebenarnya namanya bukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu nama pemberian dari orang Babel. Kenapa orang Babel kasih mereka nama? Nah, disinilah ceritanya. Jadi orang Israel itu, bangsa Israel itu terpisah menjadi dua kerajaan. Satu kerajaan Israel dan satu kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Yehuda inilah yang diserang oleh Raja Babel yang pada waktu itu dipimpin oleh Nebukadnezar. Dia menyerang Yehuda, kemudian dia mengalahkan Yehuda dan dia menangkap raja waktu itu adalah Raja Yoyakim. Dia menangkap rajanya, dia menangkap semua menteri-menterinya, kemudian tentara-tentaranya ditangkap semua. Kemudian dia punya pembesar-pembesar kerajaan itu dibawa semua sama Nebukadnezar, dibawa ke kerajaannya di Babel. Kerajaannya membawa orang-orang ini, bahkan juga 4 orang tadi, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga dibawa ke sana. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah keturunan dari Raja Yehuda. Raja-raja Yehuda itu mulai dari Daud ya. Daud, kemudian kepada Salomo, dan seterusnya sampai kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu disebut Raja Yehuda, Raja dari Yehuda, sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah keturunan Yehuda. Makanya mereka ditangkap karena yang diserang adalah kerajaan Yehuda, bukan kerajaan Israel. Jadi mereka ditangkap di sana. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang yang ganteng, orang-orang yang badannya bagus gitu ya, orang yang sehat dan orang yang pintar-pintar. Mereka tuh keturunan raja. Kalau orang Indonesia bilang darah biru gitu ya. Mereka ini orang-orang yang pintar, keturunan raja. Jadi raja ambil mereka dan raja bilang begini. Raja bilang begini ke dia punya anak buah di kerajaan itu. Dia bilang begini, namanya Apenas. Apenas, kamu latih mereka selama 3 tahun. Ajari mereka bahasa kita di sini, bahasa Babilonia, kemudian budaya-budaya, cara kita memperlakukan orang, hukum-hukum kita, dan apapun yang kita sedang lakukan setiap hari, ajari mereka. Supaya mereka nanti bantu saya sebagai raja untuk memutuskan sebuah keputusan memimpin kerajaan yang besar ini. Apenas angkat tangan siap, dan dia akan memimpin orang-orang ini untuk diatur, diajari, kemudian dipelihara, dikasih makan, diajari banyak hal supaya mereka ini bisa nanti jadi pintar. Walaupun mereka sudah pintar, tapi mereka harus pintar juga untuk menguasai budaya, ekonomi, pendidikan, bahasa yang ada di Babel, supaya mereka bisa benar-benar berfungsi untuk membantu raja. Nah, masalahnya di Yehuda, orang-orang Israel ini tidak punya kebiasaan makan seperti yang ada di Babilonia. Orang Israel itu, mereka itu menghidupi hukum Taurat. Hukum Taurat itu nggak boleh makan makanan yang haram. Makanan yang haram contoh ya, makanan binatang yang berkuku belah dua tapi tidak membawa biak gitu. Misalnya contoh babi gitu ya. Babi itu nggak boleh makan di orang Yehuda, orang Israel. Karena hukum Taurat melarang itu. Dan mereka menghidupi itu. Jadi Daniel dan teman-temannya ini, mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Karena situasi di situ mereka diharuskan, diwajibkan makan yang biasanya makan yang juga ada di istana kerajaan. Makan yang biasanya dimakan oleh raja dan keluarga raja. Jadi raja makan apa aja yang disiapin di situ. Raja nggak tahu hukum Taurat. Mungkin dia tahu, tapi dia nggak menghidupi hukum Taurat. Dia punya peraturan sendiri. Jadi dia makan apa aja. Nah, orang Israel ini nggak bisa. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak bisa, nggak boleh. Dan mereka sudah tahu bahwa Tuhan menghendaki mereka untuk hidup benar, untuk hidup kudus. Dan sebenarnya Daniel, Sadrak, dan Abednego anak muda yang bisa mengambil keputusan seenaknya aja. Karena mereka anak muda. Anak muda apalagi umur-umur segitu ya. Mereka biasanya menghidupi sebuah peraturan yang orang bilang bebas gitu ya. Orang bilang free. I can choose whatever I want gitu ya. Apapun yang aku mau aku bisa pilih gitu. I'm a freedom. Wah, dia kemudian
Dia bilang, kalau misalnya dulu aku diajari baca Alkitab, sekarang aku nggak perlu baca Alkitab. Kalau misalnya dulu diajari berdoa, aku nggak usah berdoa. Dia bilang aku bebas. Nah, Daniel mungkin juga bisa begitu. Tapi Daniel beda. Mereka berempat ini beda. Dia pergi ke Pak Apenas. Dia bilang, Pak Apenas, mohon maaf Pak Apenas, saya tidak mau memakan apa yang Pak Apenas suruh makan ini. Kalau boleh Pak Apenas, saya makan makanan sayur aja. Jangan kasih makanan ini. Karena makanan ini buat kami makanan najis. Boleh nggak kami makanan sayur ini? Selama 3 tahun kasih kami makan itu. Pak Apenas bilang, kamu ngomong apa kamu? Kamu pikir kalau kamu jadi kurus, aku nggak dihajar sama raja? Mesti meninggal dihajar. Karena raja bisa membunuh kalau dia gagal. Jadi Apenas ini berpikir ini main-main kali. Dia pikir aku punya nyawa ini ada 2. Jadi mati 1 bisa sama hidup lagi gitu. Jadi Apenas bilang nggak mungkin. Dan ternyata Tuhan membuat Apenas itu setuju. Akhirnya Apenas itu jadi sayang sama Daniel dan kawan-kawan ini. Dan Apenas bilang, oke, kalau begitu aku kasih kamu 10 hari. Seperti Daniel minta 10 hari. Dan dia coba 10 hari. Begitu selesai 10 hari, makan 10 hari itu, ternyata Daniel tampil lebih beda. Tampil lebih pinter, tampil lebih keren gitu loh. Dan Apenas jadi terkejut. Oke, kalau begitu lanjutkan selama 3 tahun. Wow. Nah, apa yang dilakukan oleh Daniel ini merupakan kepahlawanan yang luar biasa. Poin pertama, Daniel memilih untuk hidup kudus. Daniel berani hidup kudus. Nah, pertanyaan bagi kita semua, apakah kita berani hidup kudus? Kadang ada orang maki, ada orang ngomong kasar, ngomong jorok kepada kita. Apakah kita menyauti hal yang sama? Kalau Kingdom Kids, kakak percaya tidak, karena orang tua kita mengajari nilai-nilai kerajaan dari ibadah-ibadah online, ibadah Zoom kita diajari nilai-nilai kerajaan, bagaimana harus berkata yang baik, berkata yang benar, bagaimana kita harus membangun orang lain. Tidak ada kata kasar di kita punya Kingdom Kids, amin. Dan kalau misalnya ada, ya kita akan terus belajar, kita akan terus berubah, karena kita tahu kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk melakukan hal yang cemar, tapi untuk melakukan hal yang baik. 1 Tesalonika 4:7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus. Demikian juga yang dialami oleh Daniel. Daniel tahu bahwa dia ada di Yehuda karena Tuhan panggil dia, dan tujuannya bukan untuk melakukan hal yang najis, hal yang cemar, hal yang tidak kudus. Dia tahu bahwa dia dipanggil Tuhan untuk melakukan hal yang benar, hal yang kudus. Karena itu dia berkomitmen, dia bertekad. Daniel pasal 1 ayat 8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dia nggak mau makan makanan yang biasanya dimakan raja. Dia mau hidup benar, dia mau hidup kudus. Sebab 1 Petrus pasal 1 ayat 6 itu berkata begini, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Kuduslah kamu, kata Tuhan, sebab Tuhan itu kudus. Nah, kalau Tuhan kudus, bagaimana kita anak Tuhan nggak tidak kudus? Nah, itulah yang menjadi kepahlawanan yang kita perlu pelajari dari Daniel. Daniel berani hidup kudus karena dia tahu Tuhannya adalah Tuhan yang kudus. Kita juga adalah anak-anak Kingdom Kids yang berani hidup kudus karena kita tahu kita anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan yang kudus. Kemudian dalam Ibrani pasal 12 ayat 4 dikatakan begini, kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi jaminan kekudusan sebenarnya merupakan hal yang harus bagi kita. Hal yang harus kita lakukan. Kita harus hidup kudus. Nah, masalahnya kita kan setiap hari bikin dosa gitu. Tapi Tuhan melihat kita dengan cara yang pandang berbeda. Sejak Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia memberikan hidupnya buat kita. Di mata Tuhan kita kudus, tak bercacat, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Dia melihat kita sempurna, karena itu Dia menaruh Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi Tuhan melihat kita kudus. Karena itu kakak berharap adik-adik untuk terus mari bangun kehidupan dalam kekudusan, bangun kehidupan dalam kebenaran, karena Yesus mau kita hidup kudus, Yesus mau kita hidup benar, Yesus mau kita hidup dalam semua kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran karena kebenaran akan memerdekakan kita. Amin. Jadi seperti dengan Daniel yang punya keberanian untuk hidup dalam kebenaran, kakak mengajak semua, mari kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan Tuhan. Oke. Yang kedua, apa yang menjadi kepahlawanan dari
dari Daniel. Kita akan pelajari bersama-sama. Yang kedua yang menjadi kepahlawanan dari Daniel adalah Daniel ini pahlawan dalam berdoa. Pahlawan dalam berdoa. Ini bukan hal yang besar sebenarnya, adik-adik. Kalau berdoa kan bukan hal yang besar, bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Kita bisa masuk di pojok rumah, tutup mata sebentar berdoa, terima kasih Tuhan, sudah. Nah, Daniel juga melakukan hal yang sama. Dia pahlawan dalam berdoa. Ceritanya, dia waktu itu kan sudah jadi pemimpin, sudah jadi orang yang dipercayakan oleh raja. Mungkin memimpin divisi A, divisi B, atau mungkin memimpin bagian keuangan, atau mungkin memimpin penelitian tertentu gitu ya di kerajaan. Dan dia sangat disayang oleh Nebukadnezar. Nah, pada waktu dia dalam posisi yang baik, orang-orang dari Babilonia, orang-orang yang biasanya juga ikut kerjasama dengan dia, merasa, ini kan Daniel bukan orang asli dari Babilonia. Dia kan bukan orang Babel, dia kan orang tawanan. Ngapain dia mau jadi pemimpin di tempat kita? Mending kita punya saudara-saudara yang bisa saling memimpin kita daripada dia. Ngapain? Dia kan bukan, dia kan itu sebenarnya budak, dia kan tawanan. Kemudian mereka bikin sebuah cerita, mereka mau bikin masalah dengan Daniel. Mereka cari Daniel punya kesalahan, mereka coba cari, mungkin dia korupsi, atau mungkin dia bikin kesalahan yang lain, dia pukul orang, mungkin sembunyi-sembunyi tuh dia membunuh orang. Kita cari, dia nggak dapat satu pun dosa yang dilakukan oleh Daniel. Mereka bingung bagaimana caranya supaya Daniel bisa mereka buktikan sebuah kesalahan. Bagaimana mereka bisa membuat Daniel ini akhirnya raja bisa melihat dia salah dan dihukum, dan paling tidak dihukum mati, sehingga sudah nggak ada lagi orang-orang Yehuda di sini. Mereka lagi cari bagaimana caranya, dan mereka nggak dapat. Yang mereka lihat adalah Daniel suka berdoa. Dan kalau orang yang nggak suka, orang yang lagi marah, orang yang nggak senang sama orang, hal yang baik pun dilihat sebagai hal yang buruk. Dan ini yang terjadi dengan orang-orang yang tidak menyukai Daniel, orang-orang Babel. Mereka lihat Daniel yang suka berdoa, dirubah mereka bagaimana caranya supaya hal yang baik ini dirubah menjadi hal yang buruk. Dan di mata raja melihat itu sebagai hal yang buruk, dan mereka datang kepada raja. Mereka mulai hormat dan mulai kagum-kagum. Oh raja, engkau adalah raja yang paling hebat, engkau punya kerajaan tak tergoyahkan, engkau keren banget, top abis pokoknya gitu ya. Terus raja, wah ya, haha, Nebukadnezar gitu loh. Dan mereka bilang, kalau boleh raja, kami memohon, buatlah satu peraturan ya raja. Peraturan itu di mana orang tidak boleh berdoa kepada dewa-dewa atau kepada Tuhan mereka masing-masing, kecuali mengadakan permintaan kepada raja. Raja bilang, oke, kalau boleh raja, kalau oke, coba stem dengan raja punya cincin. Cincinnya raja ini merupakan stempel yang menjadi itu legal, atau menjadi sebuah peraturan yang hukumnya pasti benar gitu ya, harus ditegakkan. Kalau sudah di stamp sama dikasih stempel gitu ya, cap gitu dengan dia punya cincin raja, semua keputusan yang ada di situ harus diikuti oleh semua orang yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Babilonia. Jadi waktu mereka bilang begitu, langsung dibuat surat dan raja langsung pang, Daniel dalam masalah. Waktu Daniel lagi berdoa, mereka ngintip-ngintip. Di mana Daniel ini? Mereka masuk mungkin dia punya dapur. Oh, dia nggak lagi masak. Mungkin dia di pinggir tamannya, mungkin lagi siram-siram bunga. Mereka ngintip, oh nggak ada. Mereka cari, apakah dia lagi nonton TV mungkin ya? Lagi santai-santai tuh, lagi baca koran tuh, mungkin dia lagi main-main, kirim-kirim WhatsApp. Mungkin Daniel ini zaman dulu mungkin nggak ada, tapi ini kakak cuma coba buat historinya aja, buat cerita-cerita bahwa mereka benar-benar mencari kesalahan Daniel, dan mereka dapati Daniel sedang berdoa. Daniel setiap hari 3 kali sekali dalam satu hari. Dia 3 kali dalam sehari, dia akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dia nggak pernah absen dalam hal itu. Dia benar-benar menunjukkan kepahlawanan dia dalam berdoa. Dia berdoa memuji Tuhan. Dan disitulah mereka tangkap dia.
Mereka langsung seret dia, bawa dia ke depan raja. Raja lihat, loh kok Daniel yang ditangkap. Raja kepingin ngebela. Raja kepingin, wah ini harus bebas. Daniel kan ini orang hebat. Dia itu ada Nebukadnezar itu mempercayai Daniel itu ada dewanya di dalam. Ada dewa di dalamnya Daniel itu. Daniel itu dipakai oleh dewa gitu. Jadi raja, aduh nggak bisa ini. Tapi raja nggak boleh memutuskan keputusan itu pelin-pelan. Jadi hari ini bilang nggak boleh berdoa, besok berdoa. Nggak boleh berdoa, besok berdoa. Nggak boleh. Nanti dia tidak dihormati oleh orang. Oleh bawahannya, karena pelin-pelan keputusannya. Hari ini A, besok B, besok C. Nggak bisa. Jadi kalau dia memutuskan sebuah keputusan tidak boleh berdoa, maka tidak boleh berdoa. Nah, Daniel harus dihukum karena hukumannya sudah tertulis di situ, hukuman mati, dan dia langsung diangkat, dibuang ke gua singa. Dan apa yang terjadi waktu mereka buang di gua singa? Singanya itu ngapain? Singanya ternyata nggak bisa buka mulut. Singa cuma nggak bisa buka mulut. Malah singa berteman dengan dia. Kemudian pagi-pagi besoknya Raja Nebukadnezar datang. Raja teriak, Daniel, di depan pintu gua singa itu. Dan Daniel menjawab dari dalam, iya rajaku, aku baik-baik saja. Langsung dia perintahkan, angkat itu Daniel dari gua singa. Dan mereka langsung kasih tali Daniel, diangkat dari dengan tali itu dari gua singa. Dan raja bertitah saat itu. Raja mengeluarkan perintah saat itu. Dia berkata, tangkap semua orang-orang yang bikin kejahatan, merencanakan kejahatan itu. Buang mereka ke dalam gua singa. Dan mulai mereka, istrinya, anaknya, semua satu keluarga ditangkap, dibuang. Belum sampai di bawah, di tanah, di lantai begitu dalam dasarnya gua singa. Singa sudah melompat menjemput mereka dengan kehangatan. Ditangkap mereka, mati semua satu keluarga. Dan Daniel keluar sebagai pahlawan, pemenang, dan pahlawan di dalam doa. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berdoa? Doa merupakan hal yang sederhana. Banyak orang berkata begini, doa adalah nafas kita, orang percaya. Kalau mau bernafas, berdoa gitu kan. Secara rohani, kenapa? Karena Tuhan hanya dijangkau dengan doa. Doa itu bisa macam-macam. Dalam memuji Tuhan itu doa, dalam menyembah Tuhan itu doa, dalam hidup dan dalam kebenaran itu doa. Doa sangat sederhana. Bahkan kalau kita mau spesifik untuk berdoa, masuk aja di kamar sebelum kita tidur. Tuhan, aku memberkati Indonesia. Indonesia sehat dalam nama Yesus. Tuhan dengar. Kalau kita tidak berhenti berdoa, kita akan melihat jawaban nyata dari Tuhan. Amin. Oke, jadi hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, berani hidup kudus. Yang kedua, pahlawan dalam doa. Kita mengambil kesempatan waktu-waktu ini kita di rumah, banyak waktu untuk kita berdoa. Mari kita berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk kakak kita, berdoa untuk adik kita, buat oma opa kita punya engkong, kita punya tante, semua kita doain semuanya. Gereja kita, Kak Michael perlu didoain. Ada juga Kak Dian, ada juga Kak Naomi, Kak Gerson, Kak Andika, semua. Pastor Fani, kita perlu dukung di dalam doa. Kita terus berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Jadilah pahlawan dalam berdoa. Oke? Kingdom Kids, yes I am. Oke, sampai sini yang kakak bisa bagikan kepada adik-adik semua. Dan kakak percaya bahwa waktu-waktu ini kita bukan hanya menjadi orang-orang yang bisa hidup kudus, bisa berdoa, tapi kita akan keluar sebagai pribadi yang bisa diandalkan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi minggu ke depan. Bye-bye.